Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Hasanah, NIM saya C2186201039. Saya berasal dari kelas BK1B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Pemurnian berarti proses atau tindakan memurnikan sesuatu yang mengotorinya supaya menjadi bersih. Tajdid sendiri dalam bahasa Arab secara terminologi yaitu menjadikan sesuatu menjadi baru atau memperbaharui sesuatu. Yang pertama yaitu kemajuan proses peradaban Islam. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu gencarnya gerakan penerjemahan. Pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid, pada fase ini terjadinya penerjemahan atau didominasi oleh karya-karya dalam bidang astronomi ataupun mantik. Pada masa Khalifah Al-Mansur hingga tahun 300 Hijriah, banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan dan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini terjadinya proses penerjemahan semakin berkembang setelah adanya pembuatan kertas. Yang pertama yaitu berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang kedua yaitu termotivasi oleh metode berpikir filsafat Yunani. Yang ketiga yaitu adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh kejayaan umat Islam. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi merupakan seorang filsafat logika, astronomi, kedokteran, ilmu kejiwaan, politik, musik, dan matematika. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang ilmu pengetahuan antara lain yaitu ilmu logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teknologi, dan astronomi. Yang ketiga yaitu Ibnu Rashid, merupakan ahli filsafat ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, metafisika, fisika, astronomi, kedokteran, dan merupakan seorang ahli filsafat. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina, merupakan seorang filsafat yang mengembangkan ilmu kedokteran. Yang keempat yaitu yang terakhir Al-Khawarizmi, merupakan seorang ilmuwan yang mengembangkan ilmu matematika. Yang ketiga yaitu kemunduran dunia Islam. Yang pertama yaitu krisis di dalam bidang politik. Terjadinya rapuhnya atau menghayati nilai Islam, timbulnya penyakit hati. Yang ketiga yaitu perebutan kekuasaan. Yang keempat yaitu motif penjajahan. Sehingga terjadinya dampak perang salib. Yang kedua yaitu krisis dalam bidang keagamaan. Pernyataan pintu ijtihad telah ditutup. Ijtihad adalah pengerahan atau kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara, sehingga melakukan taklid buta. Ketiga yaitu krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Umat Islam tidak lagi melahirkan ulama-ulama kritis, sehingga menjadikan umat Islam terkadang dalam pengetahuannya sendiri karena terjadinya filsafat yang menyimpang, sehingga perlunya kemurnian dan pembaharuan. Pembaharuan atau kemurnian dalam bahasa Arab yang secara etimologi berakar pada kata jadid, yang menunjukkan kepada 3 arti pokok. Yang pertama yaitu keagungan, yang kedua yaitu kebahagiaan, yang ketiga yaitu pegangan. Profesor Dr. Andes Haji Harun Nasution mendefinisikan pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan pemahaman keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
Dalam Islam sendiri, seputar tajdid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam hadisnya tentang kemungkinan itu. Beliau mengatakan yang artinya, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat manusia ini pada setiap pengunjung 100 tahun orang yang melakukan tajdid ataupun pembaharuan terhadap agamanya. HR Abu Dawud. Tajdid yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini yang tentu bukanlah mengganti ataupun mengubah agama. Akan tetapi seperti dijelaskan oleh Abu Abbas Husni Muhammad, maksudnya adalah mengembalikannya seperti sedia kala dan memurnikannya dari berbagai kebatilan yang menempel terhadap yang disebabkan hawa nafsu manusia sepanjang zaman. Ciri-ciri gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang pertama yaitu memberikan ruang dan peluang ijtihad dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan malah muawadawiyah. Yang kedua yaitu tidak terikat secara mutlak dengan ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga yaitu memerangi kaum yang menyimpang. Dan yang keempat yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber yang utama. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pembaharuan. Di sini saya akan menjelaskan dua bentuk-bentuk pembaharuan. Yang pertama yaitu memurnikan agama setelah perjalanannya beradab-adab tahun lamanya dari hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsekuensinya tentu saja adalah kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengejawantahkan Islam dalam kehidupan atau keseharian mereka. Yang kedua yaitu memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dan yang berbeda dari zaman dengan zaman yang lainnya. Meski harus diingat-ingat kembali bahwa memberikan jawaban sama sekali tidak identik dengan membolehkan atau menghalalkannya. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Yang pertama yaitu Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab. Yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Ghafani. Yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Yang ketiga yaitu Muhammad Rashid Ar-Ridho. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Iqbal. Yang terakhir yaitu Syekh Nauqid Al-Alatas. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.